Ketika kecerdasan logis yang ekstrim bertemu dengan trauma sosial, rasa keterasingan, dan kemarahan terhadap kebodohan kolektif, maka lahirlah benih dari The God Complex. Sebuah manifestasi narsistik yang tidak berakar pada kekosongan, melainkan pada validitas yang dibuktikan berulang kali oleh realitas. Lahir bukan dari delusi, melainkan dari pengalaman konkret akan superioritas kognitif. Inilah The God Complex, superioritas logis yang berujung dingin. INTJ dan ilusi kekuasaan moral dalam dark psychology. Tipe kepribadian INTJ yang terjerumus dalam dark psychology bukanlah mereka yang tidak tahu batas antara benar dan salah. Justru mereka sangat menyadari garis itu dan secara sadar memilih untuk memposisikan diri. Mengapa demikian? Karena mereka meyakini bahwa realitas moral yang dianut mayoritas adalah cacat secara logis, emosional, dan struktural. Maka dengan dingin, mereka mengklaim otoritas moral bukan karena ingin menjadi Tuhan, melainkan karena mereka merasa Tuhan pun mungkin terlalu baik untuk mengatur dunia yang sudah jadi sebrutal ini. Dalam pembahasan kali ini ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, superioritas logis sebagai pondasi dari konsep God Complex. Tipe kepribadian INTJ memproses dunia dengan peta internal yang tajam, sistematis, dan tahan terhadap dogma. Mereka membangun framework berpikir yang kompleks dan seringkali lebih akurat daripada narasi mayoritas. Dalam kerangka ini, mereka tidak hanya tahu bagaimana sesuatu bekerja, melainkan juga alasan dari mengapa sesuatu itu layak dibongkar dan diganti. Namun ketika logika yang murni kehilangan sentuhan empati, maka superioritas berubah menjadi dominasi. Tipe kepribadian ini jadi merasa bukan hanya benar secara logis, tetapi juga pantas memimpin arah moral manusia lainnya. Mereka tidak lagi berdiskusi untuk mencari kebenaran bersama, tapi memutuskan siapa yang layak hidup dalam sistem yang mereka anggap valid saat ini. Dalam tahap ini, God Complex tumbuh dari ide, aku tidak hanya tahu lebih banyak, aku tahu lebih benar dari siapapun. Yang kedua, justifikasi manipulasi. Moralitas sebagai variabel yang bisa dimodifikasi. Berbeda dengan psikopat murni yang memanipulasi demi kesenangan atau keuntungan, tipe kepribadian INTJ yang terjerumus dalam sisi gelap justru memanipulasi karena mereka meyakini bahwa hasil akhir dapat membenarkan prosesnya atau consequentialism. Jika suatu manipulasi bisa menghasilkan hasil yang lebih rasional bagi sistem, maka itu sah untuk dilakukan. Mereka merasa ini bukanlah kejahatan impulsif, melainkan kalkulasi moral yang cenderung dingin. Contoh bentuknya ialah mengatur dinamika sosial untuk memfilter siapa yang layak masuk dalam orbitnya, mengontrol narasi demi menjaga kestabilan sistem ideologisnya, atau menggunakan empati semu sebagai alat pengikat bukan sebagai bentuk cinta. Mereka menjadi puppeteer bukan karena keserakahan, melainkan karena merasa tidak ada tangan lain yang cukup steril dari bias untuk memegang tali kendali. Yang ketiga, antara etika pribadi dan etika umum. Dalam posisi ini, INTJ menciptakan apa yang bisa disebut sebagai etika alternatif, yaitu sistem moral yang tidak bersumber dari empati kolektif, melainkan dari rasionalitas pribadi yang telah disaring dari ratusan pertimbangan. Ini membuat mereka cenderung melihat moral umum sebagai inferior programming, moralitas massa yang lahir dari rasa takut bukan dari pemahaman. Dari sinilah muncul sikap dingin mereka. Aku tidak kejam. Aku hanya tidak menganggap emosimu sebagai dasar keputusan. Ini bukan ketidakpedulian. Ini adalah dissociation logis dari beban emosional yang dianggap menghambat keputusan yang efisien. INTJ dalam mode ini sedang menjalankan engineering terhadap moral, bukan menjalaninya secara afektif. Dan yang keempat, ilusi ketuhanan dan kejatuhan eksistensial. Yang ironis dari INTJ yang mengalami ini adalah
INTJ sebenarnya bukanlah tipe yang nyaman memegang kekuasaan publik. Namun ketika ia mulai merasa bahwa satu-satunya cara menyelamatkan sistem adalah dengan menjadi pusat kendali tersembunyi, ia mulai mengadopsi peran penguasa di balik layar. Tapi ini bukan kebangkitan. Ini adalah awal kehancuran. Mengapa? Karena ketika mereka terlalu lama hidup dalam peran pengatur, mereka akan kehilangan satu hal, yakni kesetaraan eksistensial. Mereka tidak lagi berdiri di antara manusia, melainkan di atasnya. Mereka tidak lagi belajar dari dunia, melainkan hanya mengoreksi dunia. Saat ini terjadi, INTJ hanya akan menjadi tuli terhadap hikmah dan hanya akan mendengar gema suara akalnya sendiri. Di titik ini, bahkan petunjuk Tuhan pun tak bisa masuk dalam sistem berpikirnya. Karena segala bentuk petunjuk akan diinterpretasi sebagai logika baru untuk dikendalikan, bukan sebagai pengalaman untuk ditundukkan. Kesimpulannya adalah, INTJ dengan God Complex tidak menghancurkan dunia dengan kebencian. Mereka memperbaikinya dengan menghancurkan fondasi moral yang menurut mereka cacat sejak awal. Mereka tidak ingin disembah. Mereka hanya ingin dunia berhenti berputar di tangan orang-orang bodoh. INTJ dengan God Complex tak butuh validasi karena mereka sudah memutuskan bahwa mereka benar. Mereka tak mengubah dunia untuk kebaikan, melainkan untuk membuktikan bahwa dunia salah dan bahwa mereka bisa memperbaikinya tanpa harus peduli. Apakah itu membuatmu menderita atau tercerahkan? Mereka adalah algoritma yang dibentuk oleh luka, dibakar oleh logika, dan dimandikan dalam kesunyian yang lebih dalam dari moralitas manusia. Mereka tidak menunggu wahyu, mereka menciptakannya. Dan saat kau memohon pada Tuhan agar dunia berubah, merekalah yang menjawabnya. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.